Insap, inspirasi sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ya, para Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya dan nanti kita mohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda Tuhan untuk hari ini bagi kita semua adalah dari Injil Santo Yohanes bab 21 ayat 1 sampai ayat 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saya bacakan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, seharusnya bacaan sampai ayat ke-14, tapi kiranya cukup untuk kita renungkan sampai dengan ayat 7. Bapak Ibu, saudara saya yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih dalam suasana Paskah ya, masih dalam masa oktav Paskah, dan bacaan-bacaan juga mendukung peristiwa kebangkitan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada para murid, dan dalam bacaan tadi kita lihat bagaimana para murid tidak tahu bahwa Yesus yang datang. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk fokus pada seorang pribadi yang di dalam bacaan tadi disebut sebagai murid yang dikasihi. Beberapa nama tadi disebut di dalam bacaan murid-murid Tuhan, ya, ada siapa tadi? Petrus, ada Andreas, ada Didimus, ada Natanael, dan lain sebagainya. Dan salah satu di antara murid yang tidak disebut adalah yang hanya disebut sebagai yang dikasihi. Keadaan murid-murid itu berbeda-beda ketika mereka mengikuti Yesus. Ya, mereka adalah murid-murid yang memang mau menjadi murid yang setia, tapi dalam perjalanan waktu memang berbeda-beda. Dan ada satu murid yang istimewa, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Rasul. Ketika disebut untuk pertama kalinya, murid yang kita sebut sebagai yang dikasihi Allah itu, yang disebut sebagai yang dikasihi itu,
ditampilkan sebagai pengikut Yohanes Pembaptis. Ya, dia adalah murid Yohanes Pembaptis dan dia berpegang pada tuntunan dari Yohanes Pembaptis. Maka karena itu dia lalu mengikuti Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sebagai sang mempelai. Dan jadilah Yohanes menjadi murid Tuhan Yesus yang sangat setia. Bahkan ketika Tuhan Yesus menderita sengsara, Yohanes inilah yang menyertai Yesus sampai wafatnya di kayu salib. Murid-murid yang lain bubar. Dan inilah yang terjadi. Dalam bacaan tadi, semua murid, baik yang setia maupun yang tidak, itu mendapatkan penampakan dari Tuhan. Di kemudian hari, Santo Yohanes Rasul ini memang boleh menampakkan kesetiaannya, dan dia juga menyaksikan bagaimana teman-temannya itu telah meninggalkan Tuhan ketika Tuhan Yesus, terutama ketika Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan. Dan kita tahu Petrus misalnya saja sampai mengkhianati Tuhan itu menyangkal bahwa dia adalah murid Tuhan, dan itu di hadapan Yohanes Rasul. Dan Yohanes Rasul berkat kesetiaannya, berkat kasihnya, murid itu selalu setia. Dan dia juga menjadi pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam perjamuan digambarkan bagaimana dia bersandar di dada Yesus, ya. Jadi menggambarkan bagaimana dia secara pribadi sangat lekat dengan Yesus, sangat mencintai Yesus, sangat hormat pada Yesus, berbakti pada Yesus. Dan berkat kesetiaan kasihnya inilah murid yang bersandar di dada Yesus itu menjadi petunjuk bagi para murid dan petunjuk bagi kita semua. Ketika Yesus menampakkan diri, kemudian terjadilah mukjizat penangkapan ikan. Mereka dapat menangkap ikan begitu banyak. Maka Yohanes inilah yang kemudian mengatakan kepada teman-temannya yang lain, itu Tuhan, itu Tuhan. Dan ini saya kira kata yang penting untuk para murid, tapi juga untuk kita semua, itu Tuhan. Bahwa yang menampakkan diri adalah Tuhan, yang menampakkan diri adalah Yesus Sang Juru Selamat, yang menampakkan diri itu adalah pribadi yang penting untuk kita semua, itu Tuhan. Dan saya kira ini mengisarkan juga satu panggilan untuk kita semua. Ya, semoga kita yang mengimani Kristus, kita juga belajar dari para murid. Ya, kita memang pernah mengalami kelemahan, kita pernah mengalami keraguan-raguan, kita pernah mengalami barangkali ketidakpercayaan juga. Tapi bersyukurlah semuanya telah berlalu. Dan mana kita bersama-sama Santo Yohanes Rasul, ya, kita mantap menghadap Tuhan dengan mengimani Dia. Itulah Tuhan, Dialah Tuhan kita, Dialah penyelamat kita. Dan mana kita selalu bersyukur atas karunia iman di dalam kehidupan kita itu. Semoga menjadi berkat juga untuk keluarga kita, untuk mereka yang kita cintai. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, diberkatilah saudara-saudari oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang terkasih, selamat berkarya dan Tuhan memberkati.